Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam para trainers. Hari ini aku baru bisa buat konten lagi setelah beberapa hari ini lagi kurang fit. Dan di sini aku akan bahas masalah beberapa orang yang pernah ngechat di HP, di sosial media tentang beberapa orang sih mengatakan gimana sih caranya nyelesain ini, gimana sih caranya ngelawan leader untuk dapetin legendary beast ente hadiah dari special research task. Nah, di sini mungkin aku akan bahas siapa aja yang akan kalian lawan, apa saja yang akan digunakan, dan bagaimana caranya itu akan kuulas di video kali ini. Tapi untuk yang nonton, jangan lupa sebelum menonton klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya aku masih makin semangat lah dalam membuat konten-konten untuk kalian, membantu kalian dalam game Pokemon Go ini. Walaupun kita di sini sedang namanya stay at home, di rumah aja, tapi baru-baru ini baru dikeluarkan new normal. Aku sih belum tahu ya artinya new normal seperti apa. Cuman pada intinya aku akan memberitahu caranya bagaimana untuk melawan ketiga pemimpin dari tim Go Rocket agar kalian bisa mendapatkan super radar untuk menemukan Giovanni lalu melawan Giovanni. Nah, tapi sebelumnya kalian jangan lupa ya selalu menggunakan masker saat keluar rumah, selalu menjaga kesehatan kalian, dan jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik di hidup kalian. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, akan kuulas. Ayo, check it out. Oke teman-teman, kita lihat ya. Pertama, di sini aku akan bahas 3 leader tim Go Rocket, yang mana itu adalah Clive, Arlo, dan Sierra. Nah, di sini aku akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dengan Clive ya. Clive ini si berbadan besar, berbadan besar yang mana dia itu salah satu yang dipilih Giovanni untuk menjadi leader yang kuat. Nah, di sini kita pasti akan melawan Clive. Biasanya sih kalau aku pribadi itu lebih sering menemukan Clive daripada Sierra ataupun Arlo. Entah kenapa, mungkin
si Tante Nia ini lagi mau adu domba kali ya. Tapi enggak, oke. Jadi gini, Cliff ini dia itu mempunyai beberapa Pokemon yang jika kita melawannya itu ada beberapa yang random. Jadi gini, kalian saat melawan 3 leader atau 3 pemimpin ini, yang pastinya akan melakukan 3 set. Dalam 3 set ini, di set kedua dan set ketiga pastinya, dan itu pasti kalian akan menemukan Pokemon yang random. Jadi misalkan aku saat Pokemon kedua melawan Pokemon A, Pokemon ketiga melawan Pokemon A, tapi belum tentu temanku ini dengan lawan yang sama, dengan leader yang sama, belum tentu set kedua sama set ketiganya itu Pokemon yang sama juga. Jadi sekarang kita akan membahas Pokemon apa saja dan bagaimana cara mengcounternya. Di sini akan aku bahas semua. Jadi simak terus ya. Yang pertama itu adalah kita melawan Cliff. Yang pertama itu biasanya kalau aku, dan Cliff ini saat kita melawannya dalam 3 set. Set pertama, babak pertama kalau kita bilang ya, dia pasti itu akan membawa namanya Pinsir, Pokemon favorit mungkin ya. Sebetulnya geli sebetulnya kalau aku sendiri, soalnya serangga. Tapi oke lah. Nah, Pinsir ini tipe serangga. Tipe serangga itu dia hanya bisa dilawan, bukan hanya bisa sih, sepengalamanku juga sih, melawannya itu dengan tipe naga, yaitu tipe, entah itu tipe api atau tipe hantu. Jadi Pinsir ini sebetulnya lemah. Bagi saya sih, Pinsir ini juga lemah terhadap tipe fighting ya, cuman nggak efektif. Dan yang efektif itu tipe naga, tipe dragon, dan beberapa tipe dragon yang bisa untuk melawan Pinsir itu salah satunya adalah, bukan salah satu, beberapa yang mungkin bisa sedikit kusebutkan itu ya, seperti Charizard, Dragonite, lalu Giratina. Giratina itu bisa yang altered form ataupun origin form ya, itu bebas. Mungkin Dialga juga bisa. Pokoknya bertipe naga itu bisa mengcounter Pinsir. Nah, itu untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, set kedua, dia tuh bisa secara random. Jika si Cliff ini menggunakan Marowak yang tipe rock ya, rock apa ground, dia rock ya, itu dia akan lemah terhadap Pokemon tipe air, rumput, ataupun es. Jadi kusarankan kalian bisa menggunakan itu Dragonite. Dragonite itu tipe naga mungkin bisa. Lalu bisa juga menggunakan Lugia, naga dan air, atau Swampert, tipe air dan tipe ground. Lalu Kyogre juga bisa. Itu Kyogre itu Pokemon tipe air terkuat untuk saat ini ya, terkuat. Itu bisa digunakan. Atau untuk menggunakan tipe rumput, tipe grass, kalian juga bisa menggunakan Venusaur ataupun Leafeon. Itu bisa. Cuman
Kalau tipe untuk melawan Marowak mungkin lebih kusarankan ke Kyogre, Lugia gitu. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu seperti halnya Kyogre ya. Kyogre seperti apa, kita kasih tunjuk. Nah, ini Kyogre. Ini ada tipe Pokemon air yang terkuat untuk saat ini. Oke. Jadi, kalian bisa menggunakan ini untuk melawan Marowak. Jika Cliff mengeluarkan Marowak. Oke. Lalu kita punya apa lagi? Yang kedua, itu Cliff juga bisa menggunakan namanya Omastar. Omastar itu kayak semacam cumi-cumi kali ya, tipe air sih. Nah, kalian pasti tahu dong, tipe air satu-satunya yang bisa mengcounter adalah tipe grass atau tipe rumput. Apa saja? Akan ku kasih tahu. Yang pertama itu adalah Torterra, yaitu salah satu tipe rumput, dan itu juga salah satu dari starting Pokemon, tapi generasi berapa ya? Aku sendiri lupa. Mungkin generasi 4 kali ya. Mungkin, kita nggak tahu. Aku sendiri belum mencoba ya, kita cek. Oke. Kalau kalian selain menggunakan Torterra, seperti ini bentuknya. Jika kalian ingin melihat lebih jelas, aku kasih lihat. Tenang aja. Cuman agak lama ya. Nah, ini seperti ini Torterra tuh kan. Dia kayak kura-kura AST ya. Alligator Snapping Turtle. Iya kan? Nah, ini Torterra seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan Venusaur. Nah, Venusaur seperti ini dia bentuknya. Gini. Ganas bro. Mantap nggak tuh kan? Tapi kodok ya. Kayak kodok. Cuman ada kayak apa, parasit di belakang ya. Bukan parasit. Iya kayak semacam jamur gitu ya. Lalu kalian juga bisa menggunakan perubahan Eevee, Leafeon. Seperti apa Leafeon? Kita ulas. Seperti inilah Leafeon ya. Nah, ini Leafeon nih tuh. Ini perubahan dari Eevee. Oke. Dengan movesetnya Leaf Blade itu juga termasuk kuat juga untuk melawan tipe air seperti Omastar. Nah, tipe grass apa lagi? Seperti ini bisa juga. Nih, si orang-orang salju nih. 1, 2, 3, jeng. Nah, Abomasnow. Kita coba ganti lagi ya namanya. Oke. Abomasnow bisa kalian gunakan. Ya, ini bisa digunakan untuk mengcounter si Omastar. Lalu kalian juga bisa menggunakan ini. Menggunakan perubahannya si Roselia Roserade. Itu sedikit sedikit info untuk Grace. Nah, di sini belum selesai. Tapi bisa juga Cliff di set kedua menggunakan Electivire.
Electivire itu hanya bisa lemah terhadap tipe ground. Salah satunya apa? Bukan salah satu, beberapanya. Electivire itu seperti ini. Ini electivire. Oke. Electivire dengan tipe elektrik hanya bisa dilawan dengan tipe ground. Salah satunya Reverior. Kalian bisa catat untuk jadi bahan kalian. Reverior tuh, ini seperti ini dengan moveset Stone Age dan Mudslide juga bisa, atau bisa yang lain juga, bisa kalian ganti dengan Fast TM atau Charge TM untuk menggunakan movesetnya, charge move-nya. Lalu kalian juga bisa menggunakan ini yang akan kutunjukkan. Itu pertama kalinya aku mendapatkan Pokemon legendaris dari box Indomie ya. Ini pertama kali, walaupun aku ada 2 ya, aku hanya kasih tahu. Ini dia Groudon. Groudon bisa digunakan untuk melawan, bisa efektif juga untuk melawan si Electivire. Oke. Lalu kalian juga bisa menggunakan Giratina. Cuman aku hanya punya Giratina itu yang altered form. Bisa sih, bisa, cuman mungkin agak lebih efektif jika menggunakan yang origin form ya. Untuk ini ada tipe naga dan hantu, jadi naga berhantu gitu. Nah, untuk di set yang ketiga di set ketiga itu Cliff itu akan menggunakan yang pertama itu karena secara random. Untuk yang kedua dan ketiga, yang ketiga itu randomnya itu dia bisa menggunakan Tyranitar. Tyranitar itu bertipe rock dan dia lemah terhadap tipe fighting. Nah, tipe fighting itu ada beberapa seperti Machamp, Garchomp, Hariyama, dan Lucario, ataupun bisa juga menggunakan Swampert. Cuman kalau Swampert kurang ya, karena dia tipenya lemah terhadap fighting. Mungkin kusarankan lebih ke Hariyama, Lucario, lalu apa lagi ya tadi, Machamp, Conkeldurr itu juga bisa. Lalu dan Pokemon tipe fighting lainnya lah, kalian pasti tahu kayak Hitmontop, terus ataupun kayak Garchomp pun juga bisa gitu loh. Mungkin kalau kalian ingin melihat seperti apa Machamp seperti ini. Machamp ini 1, 2, 3 seperti ini Machamp. Ini Machamp itu tipe fighting. Lalu kalian juga bisa menggunakan ini siapa, si Hariyama, dia kan tipe fighting juga. Itu bisa kalian gunakan untuk mengcounter si Tyranitar. Tyranitar itu salah satu Pokemon yang akan dibawa oleh Cliff, tapi random ya, itu random. Lalu Pokemon selanjutnya yang bisa dibawa oleh dia itu adalah Swampert. Swampert ini Pokemon tipe air yang terkuat kedua setelah Kyogre. Kalian ini harus agak bisa pintar-pintar menggunakan shieldnya. Aku tidak bisa mencontohkan cara melawan Cliff ya, karena questku udah selesai. Jadi sebelumnya minta maaf, aku hanya memberikan
cara-caranya aja. Dan seperti biasa, Swampert ini dia hanya lemah terhadap tipe grass karena air kan. Tipe grass apa saja, bisa seperti Venusaur. Kalian tadi sudah melihat kan Venusaur seperti apa. Terus bisa menggunakan Liveon, Torterra, ada satu lagi perubahan dari Chikorita. Perubahan terakhir yaitu ini. Kalian tahu ini apa? Ya, Meganium. Dia adalah perubahan terakhirnya dari Chikorita. Kalian juga bisa menggunakan ini. Oke. Nah, untuk melawan si leader atau si pemimpin Cliff. Oke. Lalu itu udah selesai ya. Itu untuk Cliff itu udah selesai. Oke. Lalu nah, kita akan lanjut untuk membahas leader atau pemimpin dari tim Gorkat yang kedua, yaitu adalah Arlo. Nah, Arlo ini dia seperti kutu buku. Kalau aku lihat ya, kutu buku, cuman ternyata dia tuh sadis ya. Sadisnya itu gimana, gak sadis, kutu buku tapi bisa dijadikan sama Giovanni itu salah satu pemimpin tim Goroket loh yang harus kita lawan. Dan ini juga nggak terlalu bisa sering kayak Cliff ya. Kalau Cliff kan bagiku kan sering tuh. Arlo beberapa kali muncul, cuman nggak sesering Cliff gitu. Nah, bagaimana caranya, apa saja yang dia bawa, lalu bagaimana cara mengcounternya, akan ku kasih tahu gitu. Karena aku sendiri juga sebetulnya kesel apa, kelihatannya sih ya lemah ya, bukan lemah lah, kelihatannya ya gampang lah. Ternyata men, Masya Allah, susahnya sama-sama susah, bahkan agak lebih susah daripada Cliff. Bisa kan kalian bayangin, lebih susah daripada Cliff. Nah, di sini akan bahas seperti halnya Cliff, Arlo ini akan kita lewati dengan 3 set. Oke, seperti biasa, set pertama itu adalah set dimana dia akan mengeluarkan Pokemon andalannya dia. Nah, untuk Arlo, Pokemon andalannya dia itu bisa, yaitu adalah Mawile. Mawile itu entah ya, aku punya nggak ya Mawile? Mungkin bisa aku tunjukkan Mawile kalau ada. Ternyata aku nggak ada, jadi sebelumnya minta maaf ya teman-teman. Mawile itu dia tipe tumbuhan ya mungkin ya, karena gimana ya, tipe tumbuhan tapi mungkin ya aku juga nggak tahu sih. Cuman di sini aku saat melawan Mawile emang menggunakan tipe Pokemon tipe api yang bisa secara super efektif lah bagiku ya, itu untuk mengcounter si Mawile. Pokemon api apa aja, banyak lah sebenarnya, banyak. Cuman yang movesetnya itu bisa cepat karena gini,
Sebelumnya aku minta maaf. Tadi di Cliff aku tidak lupa untuk membahas ini. Jadi setiap pemimpin tim Go Rocket saat kita nih mengeluarkan jurus atau charge move untuk melawan Pokemon dari si leader tuh pasti akan langsung men-shield. Pasti akan langsung men-shield. Dan Pokemon yang bagus adalah Pokemon yang seperti yang bisa untuk charge move-nya itu cepat. Jadi kita harus menghabiskan shieldnya dia dulu, baru kita bisa lawan secara sungguh-sungguh. Misalkan gini, Mawile pertama, kalian bisa menggunakan Pokemon legendaris Hitran. Dia kan tipe api, salah satu tipe api. Bisa juga menggunakan Flareon, tipe api yang perubahan EV, salah satu perubahan EV, atau perubahan dari Magmortar, itu juga bagus, tipe api bagus. Ataupun kalian juga bisa menggunakan Legendary Beast Entei. Legendary Beast Entei itu bisa juga kalian gunakan dengan charge move yang cepat lah. Tapi aku juga belum pernah menemukan ya yang charge move-nya cepat untuk tipe api. Itu bisa kalian juga menggunakan Blaziken juga bagus dengan movesetnya itu Blast Burn, itu bagus, cepat. Dan Blast Burn ini kenapa bisa bagus dan cepat? Karena bisa untuk menghabiskan duluan shield dari si leader atau pemimpin dari tim Go Rocket ini gitu loh. Jadi mau Cliff, mau Arlo, mau Sierra, itu pasti seperti itu. Saat kita melakukan jurus, dia pasti akan langsung men-shield. Kita melakukan jurus lagi, dia akan shield. Baru setelah itu kalian bisa habiskan dia semua. Nah, Mawile akan kalah dengan tipe api seperti Charizard, Blaziken, Hitran, Flareon, Magmortar. Tapi kalian juga bisa menggunakan tipe-tipe seperti Dark dengan movesetnya Bite mungkin, yaitu seperti Houndoom. Terus bisa juga kalian menggunakan beberapa tipe-tipe yang lainnya. Tapi mungkin aku sarankan tipe api lah yang bagus untuk melawan. Nah, lalu kita akan bahas set kedua dari si Arlo. Set kedua dari Arlo ini kan seperti aku bilang tadi di Cliff, dia akan random secara acak. Dia akan memilih Pokemon-Pokemonnya, yaitu ada jika kalian menemukan atau sedang melawan Arlo. Nah, di set 2 dia mengeluarkan Charizard yang jelas-jelas dia tipe naga dan tipe api. Kalian juga bisa menggunakan tipe air ataupun tipe naga juga. Itu super efektif itu dua itu. Contohnya seperti apa? Kyogre, Blastoise dengan movesetnya Hydro Cannon, sama seperti Kyogre juga bisa Hydro Cannon. Lalu kalian juga bisa menggunakan Vaporeon, evolve-nya dari Eevee juga dengan movesetnya Hydro Pump, itu juga cukup kuat. Atau kalian juga bisa menggunakan Swampert dengan movesetnya juga Hydro Cannon. Tuh, aku langsung memberikan 3 Pokemon yang kuat, Kyogre, Swampert, ya kan, Blastoise tuh. Lalu kalian juga bisa menggunakan tipe-tipe rock seperti Tyranitar. Terus tipe steel juga Aggron dari Aron, perubahan terakhir dari Aron. Lalu kalian juga bisa menggunakan juga tipe ground ya. Iya, ground dan rock mungkin ya, yaitu Rhyhorn. Jika kalian belum
ada yang belum kenal dengan Tiranitar, kita kasih tahu. Tenang aja, tenang, pokoknya tenang aja kalian. Tirana, kalau kalian nggak tahu Tiranitar, ini dia Tiranitar. 1, 2, 3, ini Tiranitar tuh kan. Wow. Seru kan. Godzilla itu bisa kalian juga gunakan. Lalu kalau kalian bang atau kak, Agron tuh kayak gimana, aku tunjukkan. Tenang aja. Nah, ini perubahan dari Aron. Nah, seperti ini. Kalian belum punya ini. Aron tuh seperti Pokemon seperti apa? Tenang, kalian akan dapat melihat maksudnya. Nah, ini Aron. Dia dari Aron, ya kan? Terus berubah lagi Larion, terus berubah lagi terakhir yaitu Agron. Dia itu tipe rock dan steel. Oke. Nah, lalu kalian juga bisa menggunakan apa ya, mungkin nggak ada kali ya, mungkin rekomendasiku itu aja sih, karena yang ku gunakan sih kemarin itu saat melawan Arlo itu tinggal cuma pakai Rhyhorn sih. Rhyhorn juga berguna, bagus. Nah, set yang kedua ini yang berhati-hati juga, yaitu adalah saat dia juga mengeluarkan Blastoise. Karena apa? Blastoise itu sangat efektif mengcounter tipe api. Kalian jangan gunakan tipe api, tapi apa? Ayo, kalian harus tahu. Kalian semua para trainer harus tahu. Air akan kalah atau akan menjadi super efektif jika dilawan dengan tipe grass. Benar. Tipe grass apa aja? Kalian tidak tahu. Tapi akan kuberitahu beberapa lagi. Yaitu yang pertama itu Venusaur. Itu bagus, sangat bagus. Terus Liveon juga bagus. Torterra bagus. Terus Meganium bagus. Atau bisa juga kalian menggunakan tipe fighting juga seperti Poliwrath ya. Dari Poliwrath tipe air dan tipe fighting, tapi kurang bagus ya, soalnya yang kalian lawan ini tipe air, full tipe air, dan gak ada campuran. Dia jadi cuma satu tipe, difokuskan untuk satu tipe aja, satu tipe elemen. Dan ini sangat yang gue sarankan lebih baik kalian menggunakannya yaitu Liveon, Meganium, Torterra maupun Venusaur, supaya mati cepat. Apalagi kalau misalkan kalian menggunakan yang bisa movesetnya ngisinya cepat, charge move-nya cepat, attack pakai jurus ya kan, shield, attack jurus shield kedua udah dipakai, habis shield kita masih ada, kita langsung bisa hajar, langsung bisa kita kalahin, super efektifin terus. Lalu saat kalian mengeluarkan jurusnya bisa kalian excellent, itu biar dia cepat kalah. Dan itu juga salah satu teknik ya kalau kita bilang ya, untuk menang melawan leader atau pemimpin dari tim Goroket. Nah, di set kedua ini Arlo juga bisa menggunakan Steelix. Kalau kalian nggak tahu Steelix, kita kasih tahu. Tiga. Mana ini? Nah, Steelix seperti ini tuh. Seperti apa ya?
dibilang garaga ya bukan kobra, tapi dibilang tumpukan batu ya hidup. Kalian heran kan? Coba kalian komen di bawah di kolom komentar, stilik itu tuh apa, itu hewan apa itu ya. Oke. Nah, untuk melawan stilik kalian juga bisa menggunakan apa ya, Excadrill. Ya, aku baru tahu Excadrill. Excadrill itu seperti apa kak atau bang? Kita kasih, tenang aja. Nih, kebetulan aku juga punya 1, 2, 3 tuh Excadrill tuh ini tuh. Ini bagus untuk melawan si stilik, itu bagus. Terus kalian juga bisa pakai apa? Garchomp juga bisa, tapi aku juga belum punya Garchomp loh ya. Coba kita lihat Gabite. Nah, dia evolve-nya dari Gabite gitu loh, menjadi Garchomp. Cuman karena candyku juga kurang sih ya, jadi ya seperti inilah adanya. Itu juga bisa Garchomp juga bisa. Terus kalian juga bisa menggunakan Swampert karena karena stilik juga tipe ground itu juga lumayan efektif juga dilawan dengan air ya. Kalian juga bisa menggunakan Swampert dengan tipe movesetnya Hydro Cannon ya. Itu sangat sakit itu juga bukan sangat sih, lumayan sakit. Tapi kan juga bisa menggunakan tipe ground seperti Groudon ya kan, atau tipe naga dan api boleh. Besi dikasih api kan meleleh gitu bro, iya nggak bro? Charizard itu pasti ya kan. Atau kalian juga bisa menggunakan apa, Pokemon legendary tipe air terkuat untuk saat ini, yaitu Kyogre. Kalian bisa menggunakan Kyogre untuk melawan si stilik ini. Oke. Nah, untuk di set yang ketiga seperti tadi juga random, dan dia ada 3 pilihan. Yang aku tahu ada 3 pilihan, yaitu yang pertama itu adalah Scizor ini perubahan dari Scyther, dia tipe serangga. Dia juga lemah terhadap api seperti halnya Grass ya. Grass kan juga sangat lemah dengan tipe api. Jadi Scizor ini hanya bisa dikalahkan yaitu dengan Pokemon tipe api yang benar-benar fix tipe api aja. Flying and Fire juga bisa. Contohnya banyak. Charizard bisa, Blaziken itu, Infernape bener. Terus apa lagi? Legendary Bird, Moltres bener bisa. Atau apa lagi ya? Yang untuk baru-baru ini Reshiram, dia tipe naga dan tipe api, mantap ya nggak bos? Nah, itu bisa untuk mengcounter si Scizor. Nah, setelah Scizor ada apa lagi? Dia akan mengeluarkan apa? Dragonite seperti Scizor, jika kalian belum tahu ini Scizor tuh, Scizor 1, 2. Nah, ini Scizor tuh kan tipe bug dan steel man, mantap jiwa. Nah, kalian juga bisa ini. Untuk yang kedua, kalian juga akan melawan Dragonite jika si Arlo ini memunculkannya seperti ini Dragonite.
seperti ini. Oke. Nah, Dragonite ini tipe naga dan tipe apa dia? Naga dan flying ya? Ya kayaknya naga dan flying. Oh enggak, malah benar, naga dan flying. Ini kan sebelum evolve-nya si Dragonite itu ya. Oke. Nah, dia hanya bisa dikonter dengan apa? Kalian pastinya udah tahu dong. Dragonite itu dia hanya kalah dengan tipe tipe ice. Kalau naga itu tipe ice itu yang paling super duper efektif. Contoh, aku kasih tahu aja, Regice, atau kalau aku sih nyebutnya Regice, Pokemon legendary. Regice, terus ada Mamoswine, lalu ada juga apa ya, Dialga juga bisa, tipe naga bos, tipe naga itu. Atau juga bisa dengan Dragonite juga, tipe naga juga bos. Iya enggak? Hebat loh, tipe naga itu bisa melawan tipe naga juga. Pokoknya tuh mantap. Nah, sebetulnya juga bukan tipe naga, tapi movesetnya bagus, charge move-nya bagus, yaitu Mewtwo yang menggunakan charge move Ice Beam. Karena ice, tipe ice melawan naga menang telak ngamen, ya enggak? Nah, Pokemon ketiga yang random di set ketiga untuk Arlo adalah Salamence. Salamence itu seperti apa? Aku juga belum punya, tapi kalian bisa juga cek di Google dan kirim gambarnya mungkin, atau bisa kasih tahu linknya, komen aja di bawah ya. Karena aku juga belum pernah ngeliat Salamence dan aku juga belum Odex. Sedih, emang bener sedih banget. Aku sedih men, aku sedih. Salamence itu seperti halnya Dragonite, karena tipe naga, yaitu dilawan dengan tipe ice, yaitu apa? Regice, Mamoswine, Mewtwo dengan movesetnya Ice Beam, atau bisa juga dilawan dengan tipe naga seperti Dialga, Charizard, Dragonite, atau Salamence sendiri men, ya enggak gitu. Makanya tipe naga itu kuat terhadap yang sesama, tapi lemah juga terhadap sesama. Bingung nggak kalian? Sebentar ya. Aku sendiri bingung. Ya enggak? Itu cara melawan Arlo yang benar, oke? Nah, lalu kita akan bahas pemimpin tim Goroket yang ketiga, yang paling cantik tapi yang paling ganas setelah Giovanni ya, yaitu adalah si Sierra. Oke. Nah, Sierra ini gimana ya? Cantik-cantik cabai rawit kali ya? Apa cantik-cantik tukang makan cabai kali ya? Pedes banget. Dia tuh sangat galak. Sebetulnya gini, Pokemon yang dia gunakan yang pertama itu, ya Allah,
pengen ngebahasnya kok kayaknya gimana gitu, cuman ya oke lah, kita bahas ya teman-teman. Aku akan ngasih tahu sekali lagi, tim Go Rocket, leader atau pemimpin tim Go Rocket, saat kita melawan kita akan terjadi 3 set ya. Set pertama itu adalah set dimana dia mengeluarkan Pokemon kebanggaannya dia. Yang kedua dan yang ketiga ini adalah random gitu. Nah, di sini aku akan bahas pertama itu adalah set pertama, yang mana set ini kalian gimana ya? Sungguh-sungguh seperti diremehkan emang sama dia. Kalian tahu apa yang dikeluarkannya? Yaitu Beldum, tahu nggak? Beldum, Pokemon awal sebelum berubah menjadi Metagross. Bayangkan, itu yang pertama keluar. Ya, kalau Beldum seperti itu, kita bisa menggunakan Pokemon tipe Ghost. Tipe Ghost itu apa? Ya, seperti apa? Kalian tahu lah, seperti Gengar, terus seperti Giratina kan Ghost ya, mantap nggak tuh? Mungkin kalau Gengar atau Giratina, kayak Giratina aja deh. Giratina itu dia juga punya moveset itu, charge-nya itu Dragon Claw. Itu saat digunakan ke tipe naga itu sangat kuat dan sangat cepat pengisiannya. Itu juga bisa kalian gunakan untuk menghabiskan shieldnya si leader tim Go Rocket ini gitu loh. Soalnya apa? Jika digunakannya saat nanti setelahnya, kalian malah kalah, kalian malah salah perhitungan, salah strategi seperti itu. Nah, yang set kedua apa aja? Aku akan memberitahu. Yang pertama itu kalau random, kalau untung-untung ya, kalau kita bisa ketemu. Pertama itu eksekutor. Eksekutor ini kalau gua itu apa ya? Eksekutor itu kan seperti ini ya. Kalian belum pernah lihat, aku udah lihat, aku nggak tahu, tapi akan kasih lihat. Eksekutor, coba kalian lihat tipe apa ini? Christian Side kan. Kalau aku sih saran sih, nggak tahu ya kalau kalian, kalau aku sih sarannya gini, karena tipe Grass itu efektif sama apa? Tipe api. Kalian bisa menggunakan Blaziken, boleh, atau apalagi Infernape, bagus juga, apalagi yang punya moveset dudanya itu Blast Burn. Charizard juga sama, Blast Burn. Itu saking cepatnya juga itu ngisi itunya, ya enggak? Nah, kenapa bisa cepat ngisinya? Karena kenapa aku sarankan yang bisa cepat ngisinya? Karena saat setelah yang Beldum mengeluarkan 2 shieldnya, si Sierra ini mengeluarkan 2 shieldnya, kalian bisa menyerangnya secara bertubi-tubi menggunakan charge move kalian, yaitu Blast Burn. Buat apa? Buat lebih cepat mengalahkan si tim Go Rocket leader. Nah, itu salah satu caranya. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu Lapras kalian tahu gimana? Akan tunjuk, tenang aja. Pokoknya sama aku akan tunjukkan Lapras tuh. Ada Lapras Shadow, ada Lapras Shiny, ada Lapras biasa. Tinggal pilih, men. Tinggal pilih. Lapras itu dari apa? Tipe apa? Water dan ice. Ya enggak, men. Tuh kan. Ada lagi, tenang aja. Nih. Tuh, ya kan?
water dan ice. Water dan ice itu mungkin hanya bisa dikalahkan dengan tipe naga mungkin ya, mungkin. Cuman kalau di si Lapras ini menggunakan kayak movesetnya, charge move-nya itu ice beam, avalanche, terus punya apa charge move tipe ice yang lainnya, ya mungkin bisa kalah. Mungkin kalau untuk air itu aku saraninnya tipe listrik ya. Ya kayak Pikachu, terus kayak Electivire bisa, Magnezone pun bisa, serius. Atau bisa juga menggunakan tipe-tipe tipe-tipe fighting lah, kayak semacam Hariyama, Machamp, Poliwrath, Hitmontop. Itu yang tipe-tipe fighting itu bisa juga digunakan untuk melawan si Lapras ini gitu. Nah, yang ketiga apa? Maksudnya di set kedua, random yang ketiga itu apa yang paling sering dibawa itu Sharpedo. Sharpedo itu tipe air yang dia itu apa ya, biasalah tipe air itu dia crash. Cuman aku nggak ada Sharpedo, jadi maaf aja ya, coba deh. Ternyata nggak ada guys. Kalian bisa menggunakan Shift Trick, bisa tipe grass kan, Venusaur bisa, pakai Togekiss, bukan Togekiss, apa ya, Venusaur, Torterra bisa, tipe fighting bisa juga sih fighting, seperti Machamp bisa, Conkeldurr boleh, Hariyama apalagi bos, ya enggak, itu beberapa Pokemon yang untuk mengcounter si Sharpedo. Lalu di set ketiga ada apa? Di set ketiga itu sama random juga, cuman randomnya ini juga agak menakutkan sih. Bagi aku agak menakutkan karena gimana ya? Mau bilang cewek ya kok spooky banget ya enggak bos? Langsung aja deh aku kasih tahu. Yang kedua, yang di set ketiga untuk jika dia mengeluarkan yang pertama ini, yaitu yang pertama adalah Houndoom. Houndoom seperti apa? Ayo kita lihat Pokemon seperti apa Houndoom. Anjing neraka. Oke, tuh seperti ini bentuknya. Sekarang. Nah, tipe Dark dan Fire bisa kalian lawan dengan menggunakan satu tipe rock seperti Tyranitar, ataupun tipe air karena dia kan tadi Dark dan Fire. Oke. Ya bisa kalian tahu lah menggunakan apa, seperti Blastoise, Swampert, Kyogre. Tapi bisa juga dilawan dengan kegelapan juga, seperti Darkrai, atau bisa dilawan dengan tipe fighting seperti Hariyama, Conkeldurr. Kayaknya kan mantap. Untuk yang kedua, dia pasti akan menggunakan
random itu biasanya salah satunya adalah si shift tree. Nah, shift tree ini seperti apa? Kita kasih tahu, tenang aja. Shiny lagi bos. Bayangkan tuh, shiny. No, ini shift tree tuh. Tuh, coba kita lihat. Wah, mantap nggak tuh? Wah, kayak ini. Di Naruto, petapa genit Jiraiya. Enggak bos. Dia tipe apa? Dark dan grass, ya kan? Untuk grass bagusnya dilawan dengan apa? Jadi kalian bisa menggunakan tipe api untuk melawan si shifter ini di set ketiga random milik Shira. Oke. Ya, tapi dia juga lemah terhadap serangga sih. Justru malah mungkin lebih efektif di serangga ya, macam Skizor, Scyther, Pinsir yang kayak punyanya si Cliff. Terus bisa juga kalian menggunakan Blaziken untuk menghancurkan dedaunannya, ya enggak, kayunya. Itu bisa kalian gunakan karena tipe grass itu sangat lemah terhadap api. Coba aja kalian lihat hutan lah, atau kalian bakar aja lah daun-daun kering lah atau daun hijau dikit, langsung ya. Itu kenapa di sini grass itu sangat lemah terhadap api itu karena diambil juga dari situ. Lalu untuk yang ketiga itu apa? Akan kasih tahu. Yang ketiga itu adalah dia pasti salah satu randomannya adalah si ini. Nah, lihat Alakazam. Ini sangat pasti nih. Sangat pasti ada. Bukan ada, tapi sangat pasti salah satu dari 3 random itu muncul. Tapi jarang ada yang nemu gitu ya. Kalau tipe psychic hanya bisa kita lawan dengan tipe fisik, bukan fisik sih, tipe rock bisa, tipe rock semacam Tiranitar ya kan, atau ya tipe rock yang lain deh. Atau kalian juga bisa menggunakan tipe kegelapan, kan dia psychic nih, terus kasih tipe kegelapan seperti apa, Darkrai. Kalian nggak tahu Darkrai kan, atau udah ada yang pernah lihat atau belum odex atau gimana nih Darkrai. Seperti Darkrai itu, wah mantap. Ini Darkrai juga, dia juga bisa mengcounter si Alakazam atau Weavile aku nggak punya ya, nggak punya, aku belum odex ternyata ya. Sungguh disayangkan sebetulnya. Aku bisa ngasih tahu kalian semuanya gitu. Jadi itu adalah beberapa tips, cara, dan saran untuk kalian menyelesaikan Blooming in the Shadow, mengalahkan para leader tim Goroket, Arlo, Sierra, ataupun Cliff. Itu bisa tadi sudah aku kasih tahu cara-caranya dan dimana itu
Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Oke. Ya, itulah teman-teman. Tadi sudah aku kasih tahu cara-cara mengcounter, cara-cara menghadapi pemimpin, para leader dari tim Goroket. Semoga ulasan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian bisa menyelesaikannya. Semoga kalian bisa banyak belajar, banyak mendapat pelajaran dari ulasan barusan, dan kuharap kalian selalu semangat, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau di luar kalian menggunakan masker, dan ya kalian harus selalu mentaati peraturan yang diberikan pemerintah supaya kalian tetap sehat, bisa tetap beraktivitas dengan lancar, bisa saling menjalin silaturahim. Dan kuharap kalian selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, share, dan tekan tombol subscribe beserta loncengnya buat menjadi 10.000 atau kalau bisa 100.000 subscriber teman-teman. Dan mulai insya Allah mulai bulan Juli akan mengadakan giveaway lah. Oke. Giveaway ini tuh kalian bisa lihat kan tuh kaos yang lagi aku pakai. Giveaway ini aku mungkin secara random akan giveaway, jadi nggak cuma kaos, mungkin ada beberapa barang lainnya yang mana insya Allah bisa berguna untuk kalian, untuk bisa menjadi merchandise juga. Tetap bantu support dengan klik like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya aku bisa makin semangat dan makin rajin buat konten ini. Dan jika kalian ingin dapat mempunyai masukan, kalian silakan komen ya di kolom komentar ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.